Wonosobo yang merupakan daerah pegunungan dengan kawasan pertanian cukup luas, mendukung keistimewaan Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional dan Wonosobo sebagai gudangnya hortikultura. Hal ini disampaikan oleh Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Dr. Jan Samuel Maringka, saat kunjungan ke Wonosobo pada Jumat 24 Februari kemarin, bertempat di Pendopo Bupati. Disambut oleh Bupati dan jajaran Pemkab Wonosobo, Irjen Kementerian bersama anggota Komisi 4 DPR RI, Vita Ervina, melakukan dialog jaga pangan yang salah satunya menyebutkan bahwa ketersediaan pangan yang cukup, kemudahan akses dan keamanan pangan menjadi 3 syarat terwujudnya ketahanan pangan yang harus disiapkan dalam menghadapi krisis pangan yang sedang dialami oleh dunia saat ini. Guna menghindari krisis pangan di Indonesia sendiri, Irjen Kementerian Pertanian RI, Jan S. Maringka mengungkapkan, perlu dilakukan percepatan pembangunan ketahanan pangan yang bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan pangan nasional dengan berbagai program ketahanan pangan termasuk yang dilakukan di Wonosobo. Untuk Wonosobo ternyata menjadi daerah percontohan. Seharusnya daerah-daerah lain mampu melihat keberhasilan bagaimana sistem yang dibangun, dan ini terbukti bahwa hasil yang dilihat secara nasional di Jawa Tengah juga menjadi salah satu kontributor terbesar dalam rangka menghasilkan beras, padi, dan kemudian juga dia hampir 20% dari kebutuhan nasional. Dan tentu untuk hortikultura ternyata daerah Wonosobo ini adalah menjadi daerah lumbung pangan untuk di Jawa Tengah. Kita berharap ke depan tentunya daerah-daerah lain mampu menghidupi kebutuhannya sendiri yang kita sebut dengan ketahanan pangan. Pada akhirnya program-program ini adalah diarahkan untuk mewujudkan kedaulatan pangan di masa yang akan datang. Selaras dengan hal tersebut, Bupati Wonosobo Afif Nur Hidayat mendorong para petani di Wonosobo untuk turut serta mendukung beragam program Kementerian Pertanian guna mewujudkan ketahanan pangan, diantaranya dengan memperbanyak pertanian organik serta program food estate. Wonosobo ini kan kita dorong seiring dengan kita lagi upayakan pengurangan sampah yang diantar ke TPA, kita dorong masyarakat untuk bisa memanfaatkan sampah itu menjadi pupuk organik. Untuk menjadi pupuk organik butuh alat, butuh sarana dan prasarana. Karena yang sekarang lagi diminati mungkin faktor higienisnya ya. Ternyata produk-produk pertanian yang organik inilah yang lolos ke luar negeri misalkan ya. Berarti kita pun harus mulai nih beras organik, salak organik dan lain sebagainya. Karena sering berjalannya waktu ini pupuk berkurang ya Mas ya. Kalau kita bisa memanfaatkan sampah menjadi organik ya tentu ini kontribusi real dari petani untuk negara. Menurut saya malah petani berkontribusi untuk negara, mensejahterakan masyarakat, tinggal pemerintah nanti membantu apa yang dibutuhkan oleh petani. Jadi sesuai. Diungkapkan, kegiatan food estate berbasis hortikultura yang dilaksanakan di Wonosobo telah terbukti memberikan kontribusi terhadap produksi komoditas hortikultura hingga dapat memasok untuk kebutuhan masyarakat Jawa Tengah dan sekitarnya. Salah satu produk food estate tersebut yakni kegiatan pengembangan cabai yang tahun lalu dicanangkan Presiden Joko Widodo, kini telah berkembang lebih dari 600 hektar dan terus berkembang dengan baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa sektor pertanian juga cukup berpengaruh signifikan terhadap peningkatan ekonomi masyarakat Wonosobo. Oleh sebab itu, dalam kunjungan kali ini diberikan pula bantuan kegiatan Kementerian Pertanian untuk Wonosobo, serta bantuan 1 unit pengolah pupuk organik senilai 200 juta rupiah kepada kelompok tani perintis Desa Pacar Mulyo, Kecamatan Leksono, yang diserahkan langsung dalam acara dialog jaga pangan dan gelar aspirasi terhadap program pertanian di Wonosobo tersebut. Tim Liputan melaporkan untuk Web TV.